Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Kami rindu menyembahmu, kami rindu tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kau sungguh Allah yang layak disembah, Allah yang layak disanjung, layak ditinggikan selamanya. Haleluya. Kau mulia, kau ajaib, kau besar Tuhan, kau yang layak dipuji.
dipuja, disembah, dimuliakan selamanya. Haleluya. Kinarala mata karala yase, kide barala maralamo. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kau yang disanjung, Kau yang dimuliakan, ditinggikan selamanya. Inarala marala 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 mataka, shebarala marala ralamo. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau menyertai, menuntun, membimbing. Terima kasih Bapa, sungguh kasih besar atas hidup kami. Sungguh setiamu itu nyata dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang hadir memberkati setiap kami. Pagi ini kami rindu untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Berikan kami pengurapan yang baru sehingga kami dimampukan bukan hanya mengerti kehendak-Mu, tapi kami diberikan kemampuan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Mari hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama belajar, dan saya akan ambil tema pagi hari ini, yaitu menjadi pribadi yang setia. Saudara, salah satu karakter yang Tuhan miliki adalah kesetiaan. Ya, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita berbicara mengenai kesetiaan, Tuhan Yesus memberikan contoh, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi setiap kita. Bagaimana Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini menjadi pribadi yang setia, melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi setiap kita itu benar-benar menunjukkan rasa kesetiaan yang besar kepada Bapa yang di surga. Ya, sampai akhir kehidupannya, ketika kesetiaannya diuji untuk tetap melakukan kehendak Bapa, yaitu menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan membuktikan dirinya menjadi pribadi yang setia. Saudara, mengapa kita hari-hari ini perlu belajar mengenai kesetiaan? Karena kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita seringkali mendengar banyak berita-berita mengenai, dalam tanda kutip, gagalnya sebuah kesetiaan. Sebagai contoh, banyak yang hari-hari ini keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang berantakan, bahkan mereka akhirnya sampai bercerai. Kenapa? Karena ternyata dalam kehidupan rumah tangga mereka, salah satu dari mereka baik suami ataupun istri tidak menjadi setia satu dengan yang lainnya. Kita juga bisa melihat banyak pegawai-pegawai ataupun banyak orang-orang yang bekerja sama. Ya, pekerjaan mereka hancur dan berantakan disebabkan karena salah satunya kedapatan tidak setia. Tidak melakukan apa yang menjadi bagiannya, ya. Sehingga karena tidak ada kesetiaan, salah satu dari mereka menipu, mencurangi dan sebagainya. Ada pepatah di dunia itu berkata seperti ini,
Mencari orang yang pintar, berpengalaman, dan ahli itu banyak. Tetapi mencari orang yang setia itu tidaklah mudah. Kalau dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Bayangkan saudara. Banyak orang berkata dia baik hati, banyak orang berkata hidupnya benar, banyak orang berkata hidupnya sangat luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya mencari orang yang setia itu bukan sesuatu yang mudah. Di dalam Alkitab ada salah satu contoh dari seorang hamba Tuhan yang mungkin namanya ini jarang sekali disebutkan. Ya, namanya ini jarang sekali disampaikan. Nanti saudara bisa membaca di Efesus pasal yang ke-6. Ya, di situ ada seorang hamba Tuhan yang bernama Tikhikus. Ya. Hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang dikatakan oleh Paulus adalah orang yang setia. Ya, bahwa dia adalah pelayan yang setia di dalam Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Paulus mengenai Tikhikus. Lalu apa saja saudara yang didapati oleh Tikhikus ini mengenai kesetiaannya? Ya, ciri orang yang setia yaitu yang pertama itu dikatakan dapat dipercaya. Kalau kita membaca kisah tentang Tikhikus ini saudara, dia adalah seseorang yang dapat dipercaya oleh Paulus. Ya, kalau kita baca di Kolose 4 ayat yang ke-7 saudara, Tikhikus ini dipercaya oleh Paulus untuk menjadi pengantar surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus maupun yang ada di Kolose. Bayangkan saudara, ketika Paulus menitipkan surat-suratnya, enggak mungkin Paulus itu akan dengan mudah mempercayakan surat-surat itu kepada orang-orang yang tidak dia kenal dengan baik. Tetapi Tikhikus dikenal baik oleh Paulus menjadi pribadi yang setia. Makanya Paulus meminta Tikhikus untuk dapat dipercayai mengantarkan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat tersebut. Sehingga titipan Paulus itu sampai kepada jemaat-jemaat yang dimaksud. Itu merupakan salah satu contoh daripada orang yang setia. Orang yang setia itu dapat dipercayai. Lalu yang kedua saudara, apa yang dimiliki oleh Tikhikus dalam kesetiaannya? Ya, saudara nanti bisa baca di Efesus 6 ayat 22. Tikhikus adalah seorang yang memberikan semangat. Ya, jadi dia bukan saja menjadi orang yang mengantarkan atau menyampaikan pesan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di sana, tetapi juga dikatakan bahwa Tikhikus ini juga dapat melihat kondisi secara langsung jemaat di sana dan dia tidak tinggal diam. Jadi dia senantiasa memberikan apa? Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Dan saya percaya apa yang dia sampaikan kepada jemaat di Efesus itu adalah dia terima dari Paulus. Dia terima dari seorang pribadi yang mengajarkan mengenai kehidupan yang benar. Dan kita bisa melihat bukan hanya dapat dipercaya, tetapi dia juga menjadi pribadi yang mau melihat, mau mengerti keadaan daripada jemaat-jemaat yang juga dikasih oleh Paulus. Lalu ciri yang ketiga dari orang yang setia, yaitu adalah seorang yang kompeten. Ya, Tikhikus menjadi seorang hamba Tuhan yang mengisi kekosongan daripada Paulus. Karena apa? Melalui kehadirannya Tikhikus itu dapat mewakili keabsenan Paulus ada di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Coba kita lihat bersama-sama di 2 Timotius 4
ayatnya yang ke-12 dikatakan seperti ini. Titikus telah kukirim ke Efesus. Ya. Jadi ketika Paulus tidak bisa hadir di tengah-tengah jemaat di Efesus, Paulus mengirimkan Titikus untuk apa? Untuk menjadi wakilnya di sana. Dan kita bisa melihat walaupun Titikus ini hanya seorang utusan daripada Paulus, tetapi karena dia orang yang kompeten, dia orang yang telah diajar oleh Paulus dan memiliki sebuah keahlian, ya sebagai orang yang menggantikan kehadiran Paulus, dia dapat memberikan dirinya menjadi pribadi yang bisa melakukan tugas-tugas Paulus di Efesus. Ya. Jadi Titikus itu membuktikan dirinya bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang juga melakukan tanggung jawabnya menggantikan kehadiran daripada Rasul Paulus, sehingga apa yang dibutuhkan, apa yang dirindukan oleh jemaat-jemaat di Efesus tentang apa yang akan diajarkan Paulus sudah terwakili oleh kehadiran Titikus. Jadi saudara, ini orang yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar kesetiaan, ada 3 hal dalam hidup kita. Yang pertama, kalau engkau dikatakan setia itu adalah engkau adalah orang yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua, engkau dapat dikatakan orang yang setia kalau engkau itu apa? Menjadi pribadi yang menebarkan semangat. Orang yang memperhatikan dan memberikan kekuatan, menghibur. Ya, kehadiran kita dapat menjadi semangat bagi orang lain. Lalu yang ketiga adalah seorang yang kompeten atau seorang yang ahli. Dan saya percaya ketika kesetiaan ada dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masyarakat, dimanapun kita ada, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.